Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Renti di @science. Pemirsa, pemerintah secara resmi menghapus tenaga honorer di tahun 2024 mendatang. Penghapusan tenaga honorer ini memberi pukulan keras bagi jutaan tenaga honorer di tanah air. Dalam dunia pendidikan, guru-guru juga merasakan hal yang sama, keresahan, kegelisahan. Pasalnya, kebijakan ini akan memicu banyaknya pengangguran dan bukan hanya itu. Kebijakan ini juga menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan mereka. Untuk itu, tim ETSA ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kira-kira tanggapan guru-guru di sekolah dasar mengenai kebijakan ini. Sebetulnya kami sudah terhubung dengan rekan kami yang saat ini berada di salah satu sekolah dasar di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk menanyakan atau untuk mengetahui lebih dalam kira-kira bagaimana tanggapan mereka mengenai kebijakan ini. Dari langsung saja, kira-kira bagaimana guru-guru di sana menanggapi kebijakan ini? Terima kasih Renti, rekan saya di studio. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di SDK Manu 2 Kecamatan Lambalela Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah ini terkait dengan penghapusan kebijakan pemerintah adalah menghapus guru honorer di Indonesia. Oke, langsung saja. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Petronella. Petronella. Baik Ibu Petronella, bagaimana nih Bu tanggapannya tentang penghapusan guru honorer yang ada di Indonesia? Tanggapannya dari Bapak Ibu guru yang ada di SDK Manu 2 tadi mewakili ya. Jadi kami memberikan tanggapan bahwa itu sangat tidak setuju dengan adanya penghapusan tenaga honorer. Oke, mungkin ada harapan Bu yang mau disampaikan ke pemerintah daerah mungkin terkait dengan penghapusan tenaga kerja honorer yang ada di Indonesia. Harapannya tadi adalah para guru mengharapkan adanya pembatalan penghapusan guru honorer. Sekarang sudah gencar berita tentang adanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, yaitu pembatalan penghapusan guru honorer. Jadi harapannya kedepannya pemerintah harus memberikan kebijakan untuk pengangkatan honorer itu baik dari segi afirmasi umur maupun masa kerja yang sudah sekian puluh tahun. Oke, baik Ibu, terima kasih karena sudah mau diwawancara. Selamat siang. Ya. Oke, baik pemirsa, itu dia tadi bahwa hasil wawancara saya dengan salah satu guru yang ada di SDK Manu 2. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Renti di studio. Baik Dari, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari dunia pendidikan. Pengimplementasian pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dirasa sangat-sangatlah penting, sehingga hal ini direspon baik oleh orang tua dan juga guru-guru bahasa Inggris yang ada di sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena bahasa Inggris dirasa merupakan bahasa nomor 1 di dunia dan harus diimplementasikan sejak dini kepada anak-anak bangsa. Mengenai hal ini, kami juga sudah terhubung dengan rekan kami yang saat ini sudah berada di salah satu sekolah dasar di Ruteng untuk melihat dan juga untuk mendengar bagaimana kira-kira tanggapan dari guru-guru bahasa Inggris yang ada di sekolah tersebut. Langsung saja kita sekarang sudah terhubung dengan Ancik yang akan mewawancarai langsung guru bahasa Inggris di salah satu sekolah dasar di Ruteng. Silakan Ancik, bagaimana? Terima kasih Renti, rekan saya di studio. Nah pemirsa, saat ini saya berada di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Langkerembong, SDK Kumbasakti. Dan saat ini kita akan mewawancarai salah satu guru di sini tentang pengimplementasian pendidikan bahasa Inggris di sekolah dasar. Kita langsung saja wawancara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu?
Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berbicara tentang pengimplementasian, nah kita dari Etsa News akan mewawancara Ibu terkait dengan implementasi pendidikan bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, kira-kira ini dengan Ibu siapa? Oke, nama lengkap saya Mariana Santi Setia, tapi teman-teman bisa panggil saya dengan Ibu Santi. Saya guru bahasa Inggris. Ibu Santi. Ya. Baik Ibu Santi, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan pengimplementasian pendidikan bahasa Inggris terutama di era kurikulum yang baru sekarang ini? Oke, good question, right? Nah, ini berkaitan dengan kurikulum merdeka ya, yang baru sekarang. Iya. Oke, kurikulum merdeka sekarang kalau diimplementasikan yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris ini, bagi saya pribadi memberikan tantangan dan juga peluang baru. Oke, yang berikut sangat bagus, di mana pendidikan kurikulum merdeka sekarang itu memberikan hal yang menarik, di mana siswa bisa terlibat secara aktif di dalamnya. Yang berikut memberikan perubahan atau peningkatan secara berpikir kritis anak juga bagus. Jadi sangat bagus sih implementasi sekarang. Mereka juga bisa menyederhanakan pencapaian belajar sekarang. Oh, menyederhanakan pencapaian juga. belajar sekarang, Terus, terutama di pendidikan bahasa Inggris ya Bu ya. Ya, terus isu-isu untuk pembelajarannya juga yang kontemporer. Jadi sesuai dengan komunikasi anak-anak sekarang lah. Kehidupan setiap hari anak. Jadi tidak terlalu rumit untuk berkaitan dengan kurikulum mereka. Luar Lebih biasa khusus sekali, dalam Ibu. bahasa Inggris. Iya, Bu. Nah, menurut Ibu, kira-kira seberapa pentingkah pendidikan atau mata pelajaran bahasa Inggris harus diajarkan kepada anak sekolah, terutama di SD? Bukan seberapa penting lagi, tapi luar biasa pentingnya Luar biasa untuk pendidikan penting. bahasa Inggris Iya. sekarang. Apalagi di tuntutan era sekarang kan apa-apa semuanya dalam bahasa Inggris. Ambil Iya, hal betul. yang sederhana Iya, saja betul sekali. sekarang berkaitan dengan teknologi, betul? Iya. Nah, teknologi sekarang kan semua diterjemahkannya itu ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Jadi Inggris tuntutan juga harus belajar bahasa Inggris. Harus belajar. Dari SD lebih baik daripada terlambat. Ya, luar biasa sekali pemirsa. Nah, memang betul sekali ya Bu. Sekarang ini segala sesuatu ada bahasa Inggrisnya. Jadi bukan seberapa penting lagi, tapi memang Iya, luar penting biasa sekali, luar biasa pentingnya penting tuntutan. sekali. Iya. Oke. Nah, di dalam mengajarkan pendidikan bahasa Inggris, kira-kira ada tantangan tersendirinya tidak Ibu? Terutama mengajar anak SD. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik kalau untuk saya pribadi. Tantangannya luar biasa, di mana tingkat kesulitan itu dari seorang guru SD mungkin ya. Kita jangan bicara dulu berkaitan dengan PAUD, saya bicara tentang SD sekarang. SD luar biasa sulitnya kalau saya selaku guru bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris ini adalah bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia saja mereka lumayan susah, apalagi pembelajaran bahasa Inggris. Jadi tantangannya itu bagaimana saya memberikan pelajaran atau bahasa yang di luar bahasa yang mereka gunakan setiap hari. Jadi tantangannya bagaimana kita memberikan, aslinya ini kan bahasa Inggris, bahasa Iya. keduanya kita. Nah, Yang notabene bukan bahasa sehari-harinya mereka. Iya, luar biasa. Apalagi kita kaitkan dengan buku pelajaran dari kurikulum mereka itu ya lumayan rumit lah. Mereka juga tidak bisa baca bahasa Inggris sendiri. Jadi semuanya itu butuh proses kalau menurut saya. Tantangannya luar biasa sih. jadi bukan sesuatu yang sangat mudah sekali ya. Dan mudah kalau sudah terbiasa. Mudah kalau sudah bagi anak. terbiasa. Nah, mengenai itu Bu, tantangan yang Ibu hadapi di dalam mengajarkan anak SD, kira-kira Ibu punya strategi tersendiri tidak di dalam memberikan metode pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak? Oke. Kalau strategi sih sebenarnya banyak, tapi sejauh ini yang buat saya ini mudah sih, saya lebih ke strategi kolaborasi, di mana saya bisa mengelompokkan anak, mereka bekerja dalam tim. Ada tim yang memang saya kelompokkan, misalnya ini fasenya sudah agak paham atau sudah paham, ada anak yang memang belum paham, jadi saya kelompokkan anak itu berdasarkan fasenya. Jadi mereka juga bisa kerja dalam kelompok kecil itu. Dalam tim-tim kecil. Jadi pengelompokan anak adalah Iya. bagian dari pemirsa pengelompokan strategi. anak adalah bagian dari strateginya Ibu di dalam memberikan metode pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak SD. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sekian dulu wawancara dari kami. Harapannya Ibu tetap semangat, Ibu tetap terus semangat di dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak SD.
good luck untuk kalian juga. Baik pemirsa, demikian dulu informasi dari SDI Kumas 1 mengenai implementasi atau tanggapan dari guru mengenai implementasi pendidikan bahasa Inggris di era kurikulum yang baru. Baik, dari sini saya kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk rekan saya Ancik yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Pemirsa, tidak terasa dua informasi seputaran dunia pendidikan kali ini menutup perjumpaan kita. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata selama saya memberikan informasi kepada Anda sekalian. Untuk itu, saya mohon diri dan saya pamit. Sampai jumpa di lain waktu.